Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Crypto Newbie Analyst bersama saya Chandra. Per hari ini saya bakalan membahas pergerakan updatean lanjutan dari market Bitcoin, yang dimana per hari ini Bitcoin mengalami penurunan yang cukup lumayan dalam juga, 1,62%-an teman-teman ya. Per hari kemarin kita ngelihat posisi market Bitcoin itu mulai koreksi lagi. Tapi sebelum kita masuk ke update-annya, saya bakalan mengupdate terlebih dahulu dari crypto market cap keseluruhan untuk per hari ini. Yang dimana per hari ini market cap cryptocurrency berada di kisaran 799,84 billion dolar dan mengalami penurunan sekitaran 1,61%-an. Kalau misalnya kita ngelihat dari posisi top 10 cryptocurrency per hari ini mengalami penurunan atau merah-merah ya, semuanya market hari ini merah-merah, yang dimana penurunan paling dalam itu dari top 10 cryptocurrency berada di posisi market Dogecoin, yang dimana per hari ini penurunannya sampai 6,43%. Untuk Dogecoin dan untuk Cardano mengalami penurunan sekitaran 4,54%-an teman-teman ya, seperti itu. Jadi kita ngelihat dari posisi top 10 cryptocurrency per hari ini semuanya lagi pada merah teman-teman ya. Tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk aja ke marketnya. Oke, per hari ini saya sudah berada di posisi market Bitcoin. Tapi alangkah bagusnya kita ngelihat dulu dari posisi time frame daily-nya terlebih dahulu teman-teman, karena ini cukup atau harus diperhatikan untuk posisi time frame daily, karena kita juga harus ngelihat ya bagaimana untuk closingnya, bagus ataukah tidak ya, dan itu bisa menjadi posisi acuan untuk kita pengambilan open posisi short atau longnya gitu. Oke. Untuk Bitcoin per hari ini sebenarnya si posisi marketnya itu cukup lumayan dalam ya, yang dimana posisinya itu dalam banget penurunannya ya, karena kita juga ngelihat posisi close candle kemarin itu dengan posisi candle yang cukup merah ya, merah panjang banget, dan ini menandakan bahwasannya berarti para seller sudah mulai masuk ya, sudah mulai masuk lagi ke market. Entah itu sampai kapan ya kita penurunannya kita belum tahu, tapi secara analisa atau teknikal saya sudah siapin si posisi penurunannya itu akan sampai mana, dan pengambilan open posisi long atau short yang baik itu di mana gitu. Saya sudah siapin itu semua. Oke. Ini dari time frame daily-nya. Kalau misalnya kita ngelihat dari posisi time frame 4 jam, si posisinya juga sudah mulai korektif ya, atau sudah mulai turun teman-teman. Nah, di posisi yang sekarang ini sebenarnya ada ekspektasi untuk saya bahwasanya si posisi market tetap ya, skenario awal itu posisi market harus naik terlebih dahulu. Entah itu sekarang jadinya dia turun dulu ke posisi area range ini 16.200-an, langsung dia naik ya, naik sampai 17.500 atau 17.400, atau enggak si posisinya dari sini dia sudah atau mulai langsung bouncing signifikan ke area posisi 17.400 sampai 17.500-an teman-teman. Karena kalau misalnya kita mencoba untuk menarik posisi garis kita mencoba untuk menarik posisi garis trendline dari posisi ini sampai ke sini, si posisinya itu belum break dari posisi area garis trendline-nya. Berarti kalau misalnya si posisinya masih bisa berhasil maintain di kisaran 16.500 sampai 16.400-an, menurut saya masih ada sinyal yang bagus untuk Bitcoin. Si Bitcoin ini bisa bouncing signifikan terlebih dahulu naik ke posisi range 17.400 atau 18.000-an lah ya posisinya, sampai ke sana terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan si posisinya ini dia break dari posisi ini, ada kemungkinan kita ngelihat posisinya bakalan menyentuh sampai ke 16.200-an terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi untuk skenario yang awal itu tadi, posisi garis trendline ini saya bikin sengaja buat garis bayangan saja ya, apakah si posisinya ini berhasil maintain di kisaran 16.700-an ya atau 16.600-an. Karena kenapa seperti itu, di posisi area ini itu bisa disebut sebagai area posisi order block time frame 15 menitnya ya,
Ini di time frame 15 menit bisa ditentukan atau bisa disebut sebagai area order block yang paling dekat untuk Bitcoin per hari ini, teman-teman. Makanya untuk sekarang sih untuk Bitcoin itu sendiri ya, saya lebih ke setup long dulu, tapi menunggu posisi yang bagus untuk saya mengambil posisi long di Bitcoin ya. Jadi menurut saya untuk sekarang mendingan kita wait and see terlebih dahulu ya. Kita wait and see terlebih dahulu melihat pergerakan harga ke depan Bitcoin ya. Kalau misalkan sampai menyentuh kisaran 16.200 atau 16.300, itu sangat bagus untuk kita ngambil posisi long di posisi area range itu, seperti itu. Terus apa lagi ya? Ini ya, jadi untuk skenario sekarang itu lebih ke gimana ya? Cenderung si posisi Bitcoin itu sideways sebenarnya. Ya, si posisi Bitcoin itu cenderung sideways. Di sini kan dia membuat yang namanya fake out ya. Dia fake out di sini. Nah, ini ya, si posisi market Bitcoin itu cenderung sideways dari hari Jumat lah ya. Jumat, Sabtu, Minggu, terus masuk liburan Natal ya atau Merry Christmas. Sampai sekarang si posisi baru buka ya, market baru buka dan posisi market Bitcoin langsung korektif signifikan. Jadi menurut saya mendingan wait and see terlebih dahulu, nunggu apakah dia mampu berhasil menyentuh 16.300 sampai 16.200, baru kalau misalkan udah nyampe sana kita akan pertimbangkan untuk mengambil posisi long atau setup long atau enggak ya. Itu untuk dari posisi market Bitcoinnya. Coba kita melihat dari posisi area USDT dominance-nya ya, karena pasti berlawanan ketika Bitcoin naik, dari USDT dominance-nya pun pasti bakalan mengikuti penurunan atau berlawanan arah. Bitcoin naik, USDT dominance turun, dan begitu pun sebaliknya. USDT dominance naik, Bitcoinnya turun, seperti itu guys. Oke, si posisi market USDT dominance ya, si posisinya masih tetap tertahan sampai kisaran 8,74%, yang mana menandakan di posisi area ini adalah posisi area paling kuat untuk USDT dominance ya. Yang jadi berbahayanya ketika posisi market USDT dominance ini berhasil break signifikan ya, dari 8,80% nyampe ke 9%-an atau sampai ke 9,34%-an ya pumpingnya. Kalau misalkan sampai sana berarti ini bukan sinyal yang bagus untuk Bitcoin dan juga altcoin, teman-teman. Ya, berarti bakalan ada penurunan atau koreksi yang sangat tajam di Bitcoin dan juga altcoin, teman-teman. Ya, mengingat kita juga berada di posisi akhir tahun yang dimana sebentar lagi kuartal 1 masuk, dan ini bakalan menjadi posisi yang paling paling krusial untuk Bitcoin dan juga altcoin, teman-teman. Apakah masuk kuartal 1 2023 akan mengalami kenaikan untuk Bitcoin dan juga altcoin, atau turun yang lebih tajam lagi gitu ya. Tuh, teman-teman. Jadi sekarang sebenarnya ketika si posisinya itu berhasil tereject di posisi area range 8,80%-an, berharapnya sih saya posisi market USDT dominance bisa turun dulu sampai 8,30%-an atau sampai ke 8%-an ya, supaya ada napas dulu untuk Bitcoin ya, untuk turun lebih tajam lagi. Jadi untuk sekarang saya juga memperhatikan apakah si posisinya masih bisa tertahan di posisi area key level ini ya. Kalau misalkan si posisinya tereject lagi, berarti kita bakalan ngelihat posisi market USDT dominance turun lagi sampai ke 8,30%-an gitu. Ya, jadi untuk skenario sekarang tidak banyak, teman-teman ya. Untuk skenario sekarang tidak banyak. Jadi untuk teman-teman mendingan kita nunggu dulu sampai ke 16.300 atau 16.200, baru dari sana kita pertimbangkan untuk pengambilan posisi long atau jadi enggaknya mengambil posisi long, karena juga kita melihat posisi market bergeraknya seperti apa, atau ada news kiriman yang datang tentang cryptocurrency atau enggak ya, bad news atau good newsnya nanti kita lihat lagi.
So jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe.